Bismillahirrahmanirrahim. Halo Sobat Manis Channel. Perang antara Azerbaijan melawan Armenia telah berlangsung sejak Minggu 27 September 2020 di kawasan Nagorno-Karabakh. Kedua negara saling menuding sebagai pihak yang memantik peperangan itu. Sejauh ini, lebih dari 100 kematian dikonfirmasi di antara warga sipil dan pasukan Armenia. Sementara Azerbaijan tidak merilis data tentang kematian di pihaknya. Lalu, seperti apakah kawasan Nagorno-Karabakh yang diperebutkan kedua negara tersebut? Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat berita-berita terbaru dari channel ini. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman agar supaya kita menebarkan manfaat. Nagorno-Karabakh merupakan daerah otonomi yang didirikan oleh Uni Soviet pada 1920-an. Meski berada di wilayah perbatasan Azerbaijan, 95% populasi dari Nagorno-Karabakh adalah etnis Armenia. Kawasan tersebut kini memiliki luas area sekitar 2.700 mil atau setara dengan 4.400 km persegi. Dikutip dari Britannica, kawasan Nagorno-Karabakh mencangkup sisi timur laut Pegunungan Karabakh dan membentang dari garis puncak pegunungan hingga tepi dataran rendah Sungai Kura. Corak wilayah itu pun bervariasi, dari stepa yaitu padang rumput tanpa pepohonan hingga hutan lebat. Kebun anggur dan kebun mulberry merupakan komoditas yang dikembangkan secara intensif di daerah itu. Nagorno-Karabakh juga memiliki beberapa industri makanan ringan dengan kota Sankandi sebagai pusat industri utama. Geopolitik. Di bawah kekuasaan Uni Soviet, wilayah ini berkembang secara diam-diam meski sesekali terjadi pertempuran antara etnis Armenia dan Azerbaijan, tetapi hal itu masih terkendali. Mengutip Council of Foreign Relations (CFR) pada Rabu 30 September 2020, konflik semakin memanas pada 1988 ketika Badan Legislatif Nagorno-Karabakh mengeluarkan resolusi untuk bergabung dengan Armenia. Tuntutan itu pun mendapat penolakan keras dari Azerbaijan dan Uni Soviet. Perseteruan antara etnis Armenia dan Azerbaijan semakin memanas karena masalah ini, khususnya ketika kedua negara itu memperoleh kemerdekaan setelah runtuhnya Uni Soviet pada 1991. Perang antara kedua negara itu tak terhindarkan hingga memakan kurang lebih 30.000 korban jiwa. Dan ratusan ribu orang terpaksa mengungsi. Pada 1993, Armenia berhasil menguasai Nagorno-Karabakh dan menduduki 20% wilayah Azerbaijan di sekitarnya. Setahun kemudian, Rusia dan Minsk Group menengahi konflik kedua negara itu dan memberlakukan gencatan senjata pada tahun 1994. Minsk Group merupakan komite yang dibentuk pada 1994 untuk menangani perselisihan yang diketuai bersama oleh Amerika, Rusia, dan Perancis. Mereka mengatur pertemuan antara para pemimpin kedua negara dan mengadakan pertemuan individu. Kelompok tersebut telah berhasil merundingkan gencatan senjata, tetapi masalah teritorial tetap sulit diselesaikan seperti sebelum-sebelumnya. Akan tetapi, sejak terjadi kekerasan dan pelanggaran gencatan senjata pada 2016 yang menewaskan kurang lebih 200 orang, upaya negosiasi dan mediasi selalu menemui jalan buntu. Bagaimana keadaan yang sekarang ini antara Azerbaijan dan Armenia? Semoga kita semua selalu aman dan dijauhi dari perang yang sangat mematikan. Demikian
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. High-tech heavy weaponry with old-fashioned trench warfare.